Nama saya Muhammad Sugeng. Saya biasa dipanggil Lihong. Lihong itu nama umum, nama kenal. Saya tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Japung, Kabupaten Malang. Kelahiran saya 1983 bulan Juli. Kalau umur sekarang entah umur berapa, hampir 40 ya, hampir 40-an. Saya bergerak di bidang seni topeng, atau disebut di sini wayang topeng. Ada juga sepenggalan tari, ada yang nyebut juga tari topeng, tapi globalnya wayang topeng di sini. Awal mula saya belajar topeng dulu dari teman saya sendiri, namanya Roni. Nah, Roni masih, ya bener, umurnya masih di bawah saya, tapi dia sebagai guru saya. Guru saya pertama belajar ke situ, terus diperkenalkan ke guru besarnya Mbah Parjo almarhum, dan saya mulai menekuni topeng yang lebih dalam lagi ya ke Mbah Parjo. Sampai kalau kamu mau bikin topeng Malang, untuk mengetahui karakter-karakter topeng itu kamu harus bisa menarikan tokoh topeng itu sendiri gitu. Ya paling enggak itu untuk pendalaman karakter, untuk pembuatan topeng, atau untuk pendalaman tokoh-tokoh di topeng sendiri, itu di wayang topeng sendiri. Harus tahu karakternya gimana, tariannya gimana, itu malah lebih bagus lagi kalau untuk si seniman pengrajin topeng itu. Seni wayang topeng sendiri di Desa Kemantren, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pergerakan, ada pembibitan lagi. Yang dulu sesepuhnya sudah sampai pernah mati suri, terus muncul, sekarang sudah mulai muncul si pemuda-pemuda yang mau menyebarkan ilmu tentang wayang topeng sendiri ke sekolah-sekolah, ke gubuk-gubuk gitu. Saya mulai masuk di dunia seni topeng atau wayang topeng itu mulai tahun 2016. Pada waktu itu ada acara di puncak sih, di Desa Taji, masih di Kecamatan Japung. Di situ ada semacam pentas seni. Di situ ada salah seorang seniman menarikan sepenggal tari dari wayang topeng itu sendiri, tari bapang kalau nggak salah dulu. Lah dari situ saya tertarik pertamanya dari topengnya dulu, terus saya lihat-lihat, terus dari itu saya diberitahu kalau ini adalah kesenian Malang sendiri yang punya, itu asli Malang. Terus diberitahu kalau di Japung sendiri sudah ada juga sesepuh-sesepuhnya. Maka dari situ saya mulai menggeluti menata topeng gitu. Dari situ terus sampai sekarang ini, ya masih tetap untuk membuat topeng, sama tari-tariannya juga masih ada gitu. Nama komunitas teman-teman sendiri di Desa Kemantren tentang topeng yaitu Raket Japung. Ada juga yang namanya Pasukan Gunung Sari. Itu mulai sekitar tahun 2017 teman-teman mendirikan itu. Terus sampai sekarang setiap 1 minggu sekali, pada bulan-bulan kemarin ya, 2-3 bulan kemarin sempat semacam ada kepiak latar di tiap gang. Jadi kepiak latar di tiap gang, untuk itu tujuannya itu untuk mengenalkan wayang topeng sendiri ke dunia anak-anak sekarang. Nah, sampai sekarang selain itu pergerakannya ada juga ke sekolah TK, SD, itu semacam mencetak topeng dari bubur kertas, sama untuk mengenalkan karakter
dan tari juga sih di situ. Langkah-langkah pembuatan topeng sendiri, yang pertama dari pemilihan kayu ya, pemilihan bahan, terus kedua pengeringan, yang ketiga baru kita mulai untuk membuat dasar. Setelah kita membuat dasar topeng atau topeng apa yang mau dibuat, ditentukan di dasar itu tadi, baru nanti ke tahap pengukiran gitu. Di sini nih, Malang masih tetap kita menggunakan kayu untuk kayu bahan topeng ya, kayu mentaos yang pertama, yang kedua kayu pule. Jadi kalau untuk khususnya untuk topeng-topeng yang dibuat wayang topeng, untuk tari, untuk pementasan, biasanya dari 2 kayu itu yang sering dipakai. Tapi beda lagi kalau untuk jenis topeng-topeng souvenir, itu kita menggunakan kayu sengon. Perbedaannya sendiri dari kayu pule sama mentaos sama sengon. Pule sama mentaos itu lebih kuat seratnya, terus seratnya lebih lembut. Terus kalau sewaktu diukir, kayu sendiri nggak gampang patah gitu, jadi lebih kuat untuk bahan topeng sendiri. Alat pahat yang digunakan apa saja, jenis-jenisnya? Alat pahat yang digunakan, yang pertama pasti gergaji untuk memotong. Terus yang kedua, kita biasanya menggunakan wadung atau nama lainnya banji biasa. Terus ada tata pahat juga ada. Terus yang terakhir untuk detail, kita menggunakan pisau raut atau pisau khusus, pisau raut sih namanya sebutannya ya, pisau untuk mengukir itu pisau raut gitu. Pisau serut juga bisa itu. Itu alat-alat. Ukurannya banyak aja. Nah, macam-macam ukuran itu sendiri tergantung kebutuhan di pembuatan sendiri. Ada apa? Untuk dasar, fungsi untuk dasar ya, yang harus kita pergunakan adalah wadung atau banji itu tadi. Baru untuk tahap selanjutnya kita menggunakan tatah pahat itu untuk pembentukan wajah. Terus untuk detail pembuatan wajah sama ukiran, biasanya kita menggunakan pisau raut itu untuk detaili topeng sendiri. Baru nanti ada proses lagi penghalusan atau amplas. Setelah itu ada lagi pengecatan, proses finishing. Jadi nggak ono sing itu, Mas, menggunakan mesin, alat mesin? Enggak, masih tetap manual seperti dulu. Alatnya tadi masih tetap manual. Mempertahankan apa? Ya, mempertahankan ciri khas pembuat topeng, karena lebih cepat manual sih sebenarnya kalau untuk saya sendiri, karena sudah apa ya, semacam menyatu sama alat-alat gitu ya, sudah enak gitu. Beda lagi untuk kalau mungkin modern kan ada yang semacam alat grafir CNC, tapi kan di dalam pembuatan topeng kan kurang mengena tentang karakter sendiri. Pertama kita yang pasti membelah kayu dulu, dari kayu bulat yang sudah dipotong paling enggak diameter segini, sekilan gini ya, atau kalau biasanya kalau pakai ukuran itu paling enggak tinggi 20, lebar 16, tinggi 20, lebar 16, kita belah jadi 2. Setelah kita belah jadi 2, kita membuat persegi 3 di belahan yang kedua tadi, kita membuat persegi 3. Habis itu kita membentuk semacam oval atau segitiga, tapi yang bawah, jadi yang atas tetap, yang bawah kita buat seperti oval. Habis itu kita pahat
mau dijadikan tokoh apa. Seumpama tokoh Sabrang atau tokoh Jawa, itu raut mukanya ada dasarnya sendiri gitu. Setelah jadi setengah topeng ya, paling enggak sudah. Belakangnya ini kita lubangi untuk membuat presisi wajah itu. Kalau sudah pas presisi atau penempatannya gini udah pas, baru kita mulai mencoret muka atau pembuatan muka itu sendiri. Pembuatan muka mulai dari mata, hidung, pertama hidung, habis itu ke mata, ke mulut, pembuatan mulut bertahap ya. Setelah itu baru kita membuat semacam kumis, alis. Terus yang terakhir kita pembuatan jamang. Jamang ini yang ada di atas, ini jamang rambut ini. Untuk membuat jamang atau rambut sendiri ada semacam alat raut yang lebih kecil untuk detail itu. Untuk pengukiran detail wajah sendiri ya, karakter topeng Malang, walaupun itu tokoh jahat, tokoh Sabrang atau tokoh Jawa, tokoh baik, itu pasti ciri khasnya ada senyum lah, senyum, muka yang senyum tapi nggak terlalu lebar, semacam apa ya, Senyuman dari senyum-senyuman keraton lah gitu, keraton atau apa. Jadi itu ada ciri khas sendiri. Tapi topeng Malang pasti terlihat senyum walaupun itu tokoh Sabrang atau tokoh jahat. Terus di dalam karakter sendiri ada beberapa ukiran yang harus ada di tokoh itu. Contoh tokoh Jawa itu kan di sini ada ukiran jamang, terus di sini ada ukiran sumping. Kalau tokoh Jawa biasanya sumpingan ini pasti ada ukirannya berbentuk bunga atau lunglungan atau bunga. Terus kalau tokoh Sabrang sendiri biasanya Garuda Mungkur atau Gajah Mungkur gitu. Terus untuk ukiran yang lebih detailnya biasanya wajian, atau ada juga yang membuat lungan tunggal. Terus ada satu tokoh yang khusus, biasanya tokoh Sabrang Patih Memreng ya. Di sini Patih Memreng ini ukiran di sininya pakai bulu merak. Itu biasanya khas di Njabung sendiri, ada itu ukiran bulu merak, itu yang dikhususkan di sini ada ukiran bulu merak. Setelah pengukirannya kita mengamplas topeng. Setelah diamplas kita membuat semacam mendasari. Nah, kayu topeng sendiri didasari pakai pelamir atau pakai cat tembok, bisa yang lebih simpel lagi pakai cat tembok. Habis itu kita amplas lagi halus, baru kita masuk ke pewarnaan topeng. Untuk pewarnaan topeng kita lihat tokoh apa dulu, ada warna pakemnya tersendiri di situ. Seperti ini tokoh Ragil Kuning. Nah, kita membuat warna kuning di tokoh ini karena itu sudah menjadi pakem warna topeng itu sendiri. Terus warna kumis juga ada, harus hitam, rambut. Terus jamang, biasanya kalau jamang atau ukiran di sini kita ada bermacam-macam teknik sih. Ada biasanya yang kita pakai proto mas, langsung kita mas. Terus ada lagi yang kita pakai pewarnaan sungging wayang, tapi warnanya mengikuti jamang wayang itu. Tapi biasanya di sini kalau jamang atau ini mau diwarna, jamang mau diwarna, biasanya di sini pakemnya Njabung ada sendiri. Jadi mulai warna biru, merah, kuning, sama hitam, putih. Nah, itu nggak pakai warna hijau biasanya di sini kalau untuk jamang. Terus untuk alat pewarnaan ini menggunakan apa, Mas?
Kalau untuk alat sih biasa manual, kita masih pakai kuas. Kuas. Ya, kuas mulai untuk dasari agak besar, terus untuk detail ya menggunakan kuas yang kecil-kecil itu biasa. Baru terakhir kita varnish tipis. Finishingnya kita varnish tipis. Karena apa? Perbedaan varnish tipis sama varnish besar, karena varnish kan hanya untuk melindungi cat biar enggak ngelupas ya. Biasanya kalau terlalu mengkilap pada waktu dipakai untuk perform atau tari pasti ada cahaya, itu kurang bagus sih. Cerita di wayang topeng Malang sendiri biasanya simple sih, hanya merebutkan biasanya cerita di Panji atau di apa tadi Purwo, wayang Purwo atau di cerita Panji biasanya hanya merebutkan pertama wanita, kedua kekuasaan. Itu contoh ada di cerita Lakon Sodo Lanang. Nah, di Lakon Sodo Lanang itu menceritakan tentang Putri Ragil Kuning dari Jenggolo Manik yang mau direbut oleh tokoh Sabrang yang bernama Klono, tetapi Ragil Kuning sendiri sudah jatuh cinta sama Raden Gunung Sari. Nah, Raden Gunung Sari sendiri itu adik dari Sekar Tadi. Hanya simpel, hanya merebutkan harta, tahta, wanita, itu biasanya. Tapi di dalam cerita sendiri itu ada pesan-pesan yang tersembunyi, ada tutur kata yang tersembunyi di situ di dalam cerita itu. Biasanya saya membuat topeng per bulan itu bisa sampai 10 atau 15, tergantung pemesanan sih. Kalau untuk pemesanan souvenir masih bisa lebih karena pekerjaannya bisa cepat ya. Tapi kalau untuk topeng-topeng tari biasanya 10-15 itu per bulan. Terus kalau untuk pemasaran sendiri di sini itu masih sulit sih. Biasanya masih dari mulut ke mulut, dari teman-teman sendiri gitu. Ya ada beberapa topeng yang bisa sampai ke luar negeri, itu pun ya dari teman gitu. Kalau biasanya siapa ya, penari-penari gitu yang sering pesan ke sini. Luar negerinya itu sampai mana? Ada satu ke Jepang, satu lagi ke Australia gitu. Kalau event-event tentang wayang topeng sendiri saya sendiri ya pribadi jarang sih. Saya lebih banyak membuat topeng di rumah. Mungkin dari teman-teman saya untuk penari atau yang lain itu di sini sendiri ya banyak sih. Jadi event-event tari-tari di desa Ya kebanyakan di situ, dari lingkup-lingkup Malang sendiri gitu yang banyak. Terus penghargaan yang pernah didapat? Penghargaan nggak pernah saya simpen, makanya kalau penghargaan lupa. Respon warga sendiri ke wayang topeng, ke seni wayang topeng ya baik sih di sini, baik. Cuma tergantung kita sendiri bagaimana cara kita agar membuat warga itu jatuh cinta sama wayang topeng itu. Ya, tergantung kita sendiri. Kalau respon warga sini sendiri seneng, suka, banyak yang suka cerita-cerita. Terus harapan seni topeng? Harapan saya tentang wayang topeng atau untuk pengrajin topeng Malang sendiri, baik di desa saya, di Malang Raya atau sampai ke Manca, itu semoga saja masih tetap langgeng sampai kapanpun. Jadi apa ya, langgeng lah, paling nggak bisa menyebarkan kita sebagai warga Indonesia itu, bagaimana cara kita menyebarkan itu.